Pada akhirnya terbongkar sudah siapa sebetulnya pihak yang ingin sekali geser Mas Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. Ayo, kira-kira sesuai tebakan kalian gak? Untuk lebih tahu lagi kita akan mencari tahu siapa sebenarnya sosok di balik ini semuanya. Dan sebelum itu, aku mau menyampaikan dulu halo, menyapa-nyapa kalian dulu. Aku ingin menyapa kalian, halo teman-teman perspektifku, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari informasi menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan di tanah air. Karena tadi sudah aku spill di awal, yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Masih awal sudah dibuka dengan ternyata pendukung Abah yang ingin Gibran mundur. Ternyata bekas jenderal penyembah Anies yang ingin Anies jadi wakil. Karena ada begitu arahan kita untuk siap-siap karena itu sholat bismillah. Karena ada begitu arahan kita untuk siap-siap karena itu sholat bismillah. Bahwa takdirnya Allah pada tahun ini yang akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Aku pasrahkan diriku sepenuhnya Rekam pada saat jejaknya ini. sudah ada teman-teman. Jadi tadi sudah ada foto. Terus kemudian kalau kita coba ingat-ingat lagi, pernah tuh anak Abah yang menyuarakan kalau Abahnya sebentar lagi akan dilantik menjadi wakil presiden, menyambut Mas Gibran turun gitu loh. Padahal yang mereka suarakan itu ya cuma ulangin. Kok rasa-rasanya kayak sudah tahu betul kalau Mas Gibran akan turun jadi dari posisinya sebagai wapres, teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Salam santun, salam rahayu. Ini ada aja. Ada Purnawirawan suruh Mas Gibran turun dan itu kan. Itu namanya orang tua yang harusnya menikmati hidupnya tapi gatel kan gitu. Semakin pekok kan itu kan. Tinggal berapa saat lagi kamu mati, jangan sampai terjebak di alam antara, arwahmu gentayangan. Lebih baik sekarang itu tinggal ngopi, doakan yang muda-muda seperti itu. Purnawirawan nggak ceton itu, goblok. Kok Apakah ramalan Hat Gumai benar? Ramalan Hat Gumai ini forum ini waktu menuntut Mas Gibran untuk diturunkan gitu ya. Terus kemudian kita mau mendengarkan apa ramalannya? Perpecahan, Perpecahan. anarkis, demo, provokasi. Jadi yang terjadi itu ada orang yang masih nggak legowo, nggak terima atas kemenangan terpilihnya Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Itu masih nggak terima. Jadi masih ada sosok yang nggak terima, memprovokasi, jadi provokator, yang demo, melakukan hal-hal anarkis. Walaupun tapi ini cukup besar nih, terjadinya cukup besar dibanding 2019, cukup besar, ini lebih besar. Jadi ini jadi catatan penting untuk pemerintah kita, terutama untuk Bapak Prabowo. Hati-hati. Walaupun gue mau sampein juga buat sosok yang memprovokatorin ini ya percuma. Yang ada ini akan ngerugiin diri dia sendiri. Atas ketidakterimaan dia atas kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Yang sumbangan politik ya. Terus ada juga kudeta. Mengkudeta. Percobaan kudeta. Iya. Berarti dari militer. Merenggut posisi. Presiden. Wow. Kudeta. Akan ada kudeta presiden. Iya. Dia mencoba. Ada orang yang mau mencoba untuk mengkudeta.
walaupun ujung-ujungnya nggak berhasil. Tapi dia sudah merencanakan itu, sudah memikirkan itu, dan nanti dilakukan sama dia. Mungkin di tahun ini, di tahun depan, belum di tahun ini. Tahun ini udah mau habis nih, ini udah Mei, udah mau Desember. Tahun depan diserang sama dia, dilancarkan sama dia, dijalanin sama dia, mengkudeta. Jadi dia mulai mengasup sana, mengasup sini, ngajak sana, ngajak sini. Dia ngerangkul sana, ngerangkul sini, ngasup sana, ngasup sini. Nanti itu terjadi. tapi tidak berhasil. Oke, tapi bisa diatasi ya. Bisa diatasi. Apakah ramalan Hard Gumai benar? Wah, ini ngomong-ngomong teman-teman ya. Ini ramalannya Hard Gumai di 2024 dan sekarang sudah 2025. Dengan adanya, kalau kita coba cocok logi ya, adanya aksi ini kira-kira gimana menurut kalian? Apakah ini termasuk kebenaran dari ramalannya Hard Gumai atau ini bukan yang ini nih kayak gitu? Saya baru saja dikirimi sebuah video dan pernyataan sikap dari para purnawirawan TNI. Ini yang mengirim adalah Manusia Merdeka Said Didu. Isinya membuat saya terkejut karena ini rupanya ada ratusan perwira tinggi TNI, terdiri dari lebih dari 100 jenderal, puluhan laksamana, dan kemudian marskal. Ini berarti di Angkatan Laut dan Angkatan Udara, plus hampir 100 orang kolonel yang mengeluarkan 8 pernyataan sikap yang sangat keras. Salah satu poinnya itu adalah mendesak MPR untuk memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming ya karena dia terpilih melalui proses pemilihannya melanggar Mahkamah Konstitusi. Melanggar konstitusi ya, yang proses curang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang membuat saya lebih terkejut lagi karena pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 3 mantan kepala staf TNI itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Di bawahnya itu ada yang menandatangani mengetahuinya itu adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Anda pasti tahu ini adalah mantan Panglima TNI, pernah jadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan juga mantan Wakil Presiden di eranya Pak Harto. Ini jenderal yang sudah sangat senior, sangat sepuh, dan sekarang ini paling dituakan, paling dihormati di kalangan TNI. Tapi jauh ini saya tahu ya karena beliau sepuh, jadi aktivitas yang seperti ini sudah sangat terbatas. Jadi kalau sampai kemudian Pak Tri Sutrisno ikut mengetahui, ini saya kira nggak main-main lagi. Ini berarti bisa dianggap merupakan sikap dari ya para purnawirawan TNI. Ini karena tadi saya sebut beliau sekarang adalah satu tokoh yang paling dituakan, tokoh paling sepuh dan sangat dihormati. Ini bukan hanya karena jabatan yang tinggi, pernah menjadi wakil presiden, tetapi juga karena sikapnya yang selama ini yang dia layak diteladani oleh para junior-juniornya di lingkungan TNI. Kalau sampai beliau, ini Pak Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno turun gunung, mau menandatangani itu dan menyatakan mengetahui pernyataan 8 sikap tadi itu, pasti ini ada yang sangat serius. Artinya ya benar-benar situasi sedang sangat tidak baik-baik. Seperti biasa kan kalau ada berita semacam ini, saya mencoba menelusurinya. Walaupun ini yang mengirim adalah Manusia Merdeka Said Didu. Saya menemukan beberapa media online memuatnya, tapi mereka rupanya ini mengutipnya dari channel Refli Harun. Yang kenapa saya kemudian mencoba bukan mempertanyakan informasi yang diberikan oleh Said Didu, tapi mencoba memverifikasi ya, itu karena pernyataan itu di bagian bawahnya tertulis itu bulannya Februari tanpa tanggal. Nah, dari video yang dikirim oleh Said Didu ada keterangan. Itu di situ ada tanggal 17 April 2025 dan ada itu disebut lokasi peristiwanya itu di Jakarta Utara. Dan rupanya di situ Manusia Merdeka ini Said Didu termasuk yang memberikan sambutan dan kemudian dilanjutkan dengan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko dan Jen Kopassus tahun 2007 sampai 2008. Kemudian juga ada mantan dan Kormar Letnan Jenderal TNI Soeharto, dan kemudian yang memberikan sambutan terakhir itu adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Fahrul Roji, Jenderal Purnawirawan Fahrul Roji, dan juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yakni Marskal Slamet Subianto. Rupanya ini peristiwa penting ini tenggelam oleh hiruk pikuk peristiwa di UGM ya. Ya, sudah tahu lah ya sebenarnya yang bergerak itu ya mereka-mereka yang orangnya tuh sama-sama sebenarnya teman-teman. Terus kali ini mereka menyuarakan
untuk sama seperti yang tadi aku bilang, untuk Mas Gibran ini diturunkan atau diganti katanya. Diganti. Baru saja menjabat terus kemudian ada suara mengganti wapres. Emang Mas Gibran ngelakuin apa? Apakah Mas Gibran ini menyalahi aturan? Selama menjadi wakil presiden kan ya tidak, ya toh? Harusnya kan ada ketentuan kok untuk bisa menurunkan wakil presiden. Memang ada. Ada dan bisa untuk menurunkan wakil presiden, tapi dengan catatan memang wakil presiden itu sudah menyalahi, sudah melanggar gitu ya. Atau ya dari segi dia memimpin tidak sesuai gitu, itu bisa gitu diturunkan. Tapi kalau tidak melakukan apa-apa, maksudnya itu Pak Wakil Presiden ini tidak melakukan kesalahan selama beliau menjabat sebagai Wakil Presiden, ya sulit untuk diturunkan gitu loh. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka merilis sebuah video dengan tema Giliran Kita. Dalam video itu Gibran mengajak generasi muda untuk menyiapkan diri dan memiliki mimpi besar serta keberanian untuk membuat terobosan. Video Gibran ini diunggah di kanal YouTube miliknya dan bukan di kanal Setwapres. Dalam video berdurasi 6 menit, Gibran mengatakan Indonesia saat ini dalam berada pada momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim. Dengan kondisi itu, Gibran pun mengingatkan bahwa generasi muda harus bisa beradaptasi dan menjadi tonggak kemajuan. Apalagi menurutnya di era kompetisi saat ini bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang. Di tahun 2030 sampai tahun 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda. Kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri. Kita harus punya mimpi besar dan keberanian untuk melakukan terobosan. Kita harus mampu beradaptasi dan menjadi penggerak kemajuan. Karena penentu di era kompetisi saat ini adalah bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka merilis sebuah video dengan Saya pernah tanya begini, Bar. Terus terang saya pernah kira-kira 2 bulan lalu lah ya, saya ketemu sama Pak Jokowi. Nah, saya juga tanya juga soal Gibran loh, ini Ferdinand. Saya bilang, ini menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak terkait masalah, misalnya lapor Pak kemarin itu, saya tanya gitu. Terus Pak Jokowi jawab, saya itu sudah menyerahkan Gibran itu kepada Indonesia, menyerahkan Gibran itu kepada Pak Prabowo, kepada partai-partai politik untuk dibina. Saya bahkan mengatakan kepada Gibran, ojo kemajon. apa maksudnya? Jangan maju. Ya, kamu itu hanya di belakang Pak Prabowo. Jadi kamu itu hanya orang yang menjalankan perintah Pak Prabowo. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, itu disampaikan beliau kepada saya loh. Tapi dia bilang begitu. Bagi saya, ketika anak saya diminta, ya kan, diminta dia berkali-kali ngomong itu, dan saya ya monggo, karena dia juga udah dewasa. Saya melihatnya ya, terus terang saya pribadi melihat untuk 2029 ya, saya pribadi melihat, kalau saya pribadi melihat dia masih belum bisa, saya masih memberikan dia kesempatan untuk belum bisa naik kelas lah untuk jadi presiden. Kalau saya pribadi, ya kan, mungkin masih jadi wakil presiden, gitu ya. Tapi ada masyarakat yang lain juga yang pernah saya juga duduk bersama sama teman-teman. Mereka bilang bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran bagi Gibran untuk bisa menuju kursi presiden. Nah, saya bilang bahwa menjadi presiden itu bukan tempat belajar, tapi tempat membuktikan bahwa dia mampu memimpin bangsa ini ke depan. Nah, kita lihat ini dari sekarang sampai 2029. Dia belajar atau dia bisa
mengambil tanggung jawab itu sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Oke, jadi ini tanggapan dari Ibu Irma, salah satu politisi Nasdem, teman-teman. Kalau kita bicara soal Mas Gibran, ini di tengah-tengah Mas Gibran ini pengen di tengah-tengah ada yang mengharapkan Mas Gibran ini segera diganti gitu ya. Ini ada pandangan menarik dari politisi Nasdem. Mungkin di luar sana seringkali mengatakan orang yang mendukung Mas Gibran ini kayak orangnya ambis banget untuk menjadikan Mas Gibran sebagai presiden. Dan ini menarik karena apa? Di sini politisi Nasdem ini sangat fair-fairan gitu loh mengatakan. Dari sosoknya Mas Gibran gitu, kalau misalkan nanti di 2029 gitu. Sangat fair-fairan kalau Mas Gibran ini untuk saat ini ya, memang dirasa masih belum pas lah untuk menjadi presiden gitu ya. Memang wajar saja, mungkin dilihat dari jam terbangnya masih kurang begitu banyak gitu ya. Mungkin masih ada ya remehan-remehan dari orang-orang gitu. Tapi kita lihat aja 5 tahun ini, apakah Mas Gibran bisa membuktikan kalau dia itu bertanggung jawab dan bisa memimpin Indonesia. Itu akan beda cerita lagi teman-teman. Dan itu kita tunggu 5 tahun ini, di 2029 nanti siapa kira-kira yang bakal memimpin Indonesia seperti itu. Gimana kalau menurut kalian? Menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia, Jadi ada beberapa hal yang dibahas, yaitu peningkatan kerjasama ekonomi, terutama sekali kerjasama ekonomi di kawasan Batam dan Johor, kemudian juga kerjasama untuk industri halal, karena Indonesia dan Malaysia ini adalah masyarakat Muslim yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian juga perlindungan pekerja migran Indonesia, jadi diintensifkan itu one channel system bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia. Kemudian juga kerjasama untuk kepentingan pertanian sawit, minyak sawit, karena sekali lagi Indonesia, Malaysia adalah produsen minyak sawit terbesar. Kemudian juga akan mengajak serta Malaysia, itu yang sedang dipikirkan. Dan tentu saja adalah kesepakatan mengenai bagaimana memberikan dukungan penuh kepada Palestina. Kemudian selain itu tadi juga beberapa hal dibahas juga mengenai kerjasama untuk Technical Vocational Educational Training atau TVET, jadi pendidikan untuk kerjasama di bidang pendidikan dan training untuk pendidikan vokasional. Jadi ini tadi juga akan mengirim mahasiswa Malaysia ke Indonesia, ke Institut Teknologi, ke beberapa universitas di Indonesia. Menerima Wakil Perdana. Nah itu tadi informasi kita hari ini teman-teman semuanya. Kira-kira gimana kalau menurut pandangan dari kalian? Kira-kira gimana kalau menurut pandangan dari kalian? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.